biasa, silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa pada pembelajaran hari ini. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, baiknya kita memulai dengan doa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, di sini siapa yang mau memimpin lagu untuk menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa? Siapa yang mau memimpin? Aku, Ibu. Oke, silakan kepada Melia. Anak-anak silakan berdiri ya. Oke, Ibu. Kita bela bersama. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta. Nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Terima kasih ya anak-anak. Selanjutnya silakan dilihat di bawah meja dan kursinya apakah masih terdapat sampah. Tidak ada, Ibu. Ya, baik, kalau tidak ada silakan duduk dengan rapi ya. Nah, di sini Ibu mau bertanya, siapa yang masih ingat pada pembelajaran minggu kemarin kita sudah belajar tentang apa ya kira-kira? Saya, Ibu. Tentang apa sih? Tentang jual beli, Ibu. Iya benar, tepuk tangan ke sini. Jadi pada pertemuan minggu kemarin kita sudah belajar tentang jual beli. Nah, siapa hari ini yang sarapan? Saya, Ibu. Aku sarapan tadi. Melia sarapan apa Melia? Aku tadi disarapin sama Ibu kesukaan aku, itu nasi goreng. Oh, nasi goreng. Aku juga, Ibu. Kalau Suci sarapan apa? Tadi aku mie kotak. Mie kotak. Kalau Meta sarapan apa? Kita makan gorengan tadi, Ibu. Makan gorengan. Kalau Jessica? Nasi uduk, Ibu. Oke. Semuanya sudah makan. Ayo, harap tenang. Perhatikan Ibu. Semuanya sudah memakan sarapan pada pagi hari ini ya berarti. Iya, Ibu. Siapa yang tahu bagaimana proses tubuh mencerna makanan yang sudah kalian makan pada pagi tadi? Siapa yang tahu? Tahu, Ibu. Gimana ya itu, Bu? Ya, silakan kepada Cindy. Jadi Ibu, setelah kita sarapan, makanan itu masuk ke perut dan diolah. Iya, benar. Tepuk tangan untuk Cindy. Karena Cindy sudah berani menjawab. Yeay. Iya, Cindy. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Nah, jadi dari pertanyaan yang sudah Ibu berikan tadi, kira-kira hari ini kita akan belajar apa ya anak-anak? Ini sistem pencernaan manusia, Ibu. Iya benar. Jadi hari ini kita akan belajar tentang sistem pencernaan yang dimana itu adalah di bab 5. Mengapa kita perlu makan? Topik B. Bagaimana makanan itu? Topik B. Mengapa kita perlu makan dan minum? Bab 5. Bagaimana kita hidup dan berkembang. Nah di sini ada pun tujuan pembelajarannya. Kalian akan mampu mendeskripsikan proses pencernaan manusia dengan tepat dan kalian akan bisa menerapkan pola makan yang sehat untuk organ pencernaan kita. Sudah siap belajar? Siap, Ibu. Oke, kalau sudah siap kita tepuk semangat dulu. Ayo, 1, 2, 3, tepuk semangat. Oke, sebelum memulai pembelajaran, silakan anak-anak bentuk menjadi 2 kelompok heterogen, yang dimana ini kelompok A dan ini kelompok B. Nah, setelah kalian membentuk kelompok, Ibu akan menjelaskan materi mengenai Nah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang materi sistem pencernaan
pencernaan manusia. Yang dimana pertama kita akan mengetahui apa sih kira-kira sistem pencernaan itu. Sistem pencernaan adalah proses yang dilakukan oleh sistem organ pencernaan untuk mengelola makanan agar makanan tersebut diserap nutrisinya dan diubah menjadi energi. Tak hanya itu, dengan sistem pencernaan ini manusia bisa membuang zat-zat kotor melalui bentuk fase. Nah, sistem organ pencernaan pun terdiri dari organ-organ yang memiliki perannya masing-masing dalam mengelola makanan. Kira-kira ada yang tahu apa saja sistem pencernaan yang ada di tubuh kita? Tidak tahu. Oke, kalau tidak tahu silakan dengarkan penjelasan Ibu berikut ya. Pertama, organ dari sistem pencernaan manusia itu ada mulut. Sesuai dengan yang diomongkan sama Cindy tadi, bahwa makanan yang kita makan pas sarapan tadi yaitu diolah oleh mulut terlebih dahulu. Jadi mulutlah sebagai pertama kali masuk melalui mulut. Makanan itu pertama kali masuk melalui mulut. Di dalamnya terjadi pencernaan baik secara mekanik maupun kimiawi. Nah, secara mekanik itu makanan dihancurkan oleh gigi. Sedangkan proses pencernaan kimiawi itu dibentuk oleh beberapa enzim seperti enzim amilase dan enzim maltase. Selanjutnya yaitu ada kerongkongan. Nah, ternyata makanan itu setelah dari mulut tidak langsung ke lambung anak-anak, tetapi diolah dulu dan di kerongkongan. Nah, di kerongkongan ini terdapat gerakan peristaltik seperti meremas-remas, seperti yang ada di gambar yang di PPT sudah dilakukan, guna mendorong makanan itu agar cepat ke bagian lambung. Selanjutnya yaitu lambung. Nah, setelah dari mulut, kerongkongan, lalu makanan itu turun ke lambung. Proses pencernaan secara mekanik juga terjadi di dalam lambung. Ketika makanan dihaluskan oleh gerakan otot-otot lambung pada lambung, terjadi pula proses pencernaan seperti proses pencernaan kimiawi melalui enzim-enzim, yang dimana enzim pepsin yang berfungsi mengubah protein menjadi asam amino dan enzim renin yang berfungsi mengubah protein menjadi kasein, dan juga HCl atau asam klorida yang berfungsi memecahkan protein serta melawan virus dan bakteri yang masuk melalui sistem pencernaan. Selanjutnya dari lambung kita beralih ke usus halus terlebih dahulu. Makanan yang sudah diproses di lambung menuju usus halus. Usus halus itu terdiri dari 3 bagian. Pertama yaitu usus 12 jari, kedua usus kosong, dan ketiga usus penyerapan. Di dalam usus halus ini, makanan dibantu oleh enzim-enzim dari pankreas, empedu, dan hati seperti atripsin, amilase, maltase, sukrase, laktase, dan lipase. Selanjutnya yaitu usus besar. Di usus besar, setelah nutrisi itu diserap oleh usus halus, sisa-sisa makanan yang sudah kita makan tadi mengalami pembusukan dalam usus besar. Nah, selain pembusukan dalam usus besar, juga air diserap sehingga sisa-sisa makanan siap diubah menjadi fase atau kotoran. Terakhir, setelah dari usus besar, makanan kita tadi keluar melalui rektum atau anus, yang dimana fases akan disimpan terlebih dahulu di dalam rektum sebelum dikeluarkan lewat anus. Nah, jadi di dalam rektum sensor di sana akan mengirimkan sinyal ke otak apakah kotoran yang dia simpan perlu dikeluarkan atau tidak. Selanjutnya setelah itu fases yang disimpan siap dibuang akan dikeluarkan melalui anus. Otot anus berfungsi untuk menahan dan menjaga fases agar tidak keluar dari rektum sebelum waktunya. Maka sudah mengerti anak-anak? Mengerti, Ibu. Nah, kalau kita tidak menjaga organ pencernaan kita, maka akan terjadi beberapa penyakit. Nah, penyakit apa saja kira-kira? Kita lihat dulu ya. Nah, di sini ada gangguan pencernaannya. Pertama ada diare. Diare di sini adalah peningkatan frekuensi BAB lebih dari 3 kali dalam sehari. Jadi anak-anak siapa yang
mengalami lebih dari 3 kali BAB dalam satu hari? Siapa yang pernah? Kalau pernah mengalami BAB lebih dari 3 kali dengan ciri-ciri frekuensi pupnya itu lebih cair, maka itu bisa disebut dengan diare. Nah, kenapa bisa terjadi diare? Karena kalian kurang menjaga pola makan yang sehat. Jadi selain pola makan yang sehat, juga kalian terkena infeksi rotavirus atau bakteri. Diare ini bisa berlangsung selama beberapa hari, bahkan berminggu-minggu. Selain menyebabkan perubahan frekuensi dari pupnya itu tersendiri, diare juga bisa mengakibatkan penderitanya mengalami demam, mual, kembung, dan sakit perut. Selanjutnya yaitu ada sembelit. Sembelit di sini adalah kebalikan dari diare. Ada yang tahu sembelit itu apa? Susah pupu. Iya benar, Sarmila. Oke, sembelit. Nah, sembelit di sini sesuai bilang sama Sarmila tadi bahwa susah pup, di mana frekuensi BAB-nya itu kurang dari 3 kali dalam seminggu. Siapa yang pernah mengalami sembelit? Cindy. Alhamdulillah, kalau tidak pernah mengalami sembelit berarti pola makan kalian sehat. Nah, sembelit ini menurunkan pergerakan usus. Umumnya seseorang dianggap mengalami sembelit ketika frekuensi buang air besarnya itu kurang dari 3 kali dalam seminggu. Di samping buang air yang besar menurun, gejala seperti pupnya atau pasisnya itu keras, harus mengejar saat buang air besar, dan merasa ada penyumbatan di rektum sehingga tinja sulit dikeluarkan. Selanjutnya yaitu ada wasir. Siapa yang pernah mengalami wasir? Jadi wasir itu anak-anak terjadi ketika pembuluh darah vena yang terletak di luar atau di dalam saluran anus atau rektum yang mengalami pembengkakan. Penyakit ini bisa terjadi kepada siapa saja, tapi pada umumnya terjadi pada penderita berusia di atas 50 tahun. Wasir dapat menimbulkan nyeri dan gatal pada anus, benjolan di anus, serta keluarnya darah ketika BAB. Apakah sudah mengerti mengenai wasir, anak-anak? Tidak ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Selanjutnya ada tukak lambung. Di sini ada yang tahu apa itu tukak lambung? Tukak lambung adalah luka pada lapisan lambung dan usus halus bagian atas. Pengikisan dan luka tersebut umumnya disebabkan oleh infeksi bakteri Helicobacter pylori atau penggunaan obat pereda nyeri dalam jangka panjang. Umumnya tukak lambung ini menimbulkan nyeri ulung hati, lalu gejala lainnya bisa muncul seperti rasa begah dan kembung, mual dan muntah, fases berwarna gelap, dan perubahan nafsu makan secara drastis, sehingga terjadi penurunan berat badan yang tidak diketahui. Soalnya ada GERD. Siapa yang pernah? Saya. GERD ini terjadi karena kurangnya pengelolaan dalam stres. Jadi kalau kalian stres, kalian tidak bisa mengelola stres tersebut, maka penyakit GERD bisa saja terjadi atau timbul. Nah, penyakit GERD ini memiliki potensi menyebabkan masalah kesehatan yang serius. Dengan gejala-gejalanya yaitu pertama, sensasi terbakar di dada yang kadang-kadang bergerak ke tenggorokan, rasa asam di bagian belakang mulut, kesulitan menelan, lalu batuk kering, tenggorokan sakit, mual, bersendawa, memuntahkan makanan atau cairan asam, dan merasakan benjolan di tenggorokan. Jadi siapapun yang pernah mengalami
mengalami GERD itu timbul karena kurangnya mengelola stres, dan juga di samping itu kalian juga kurang menerapkan pola makan hidup sehat. Lalu kalau misalnya terjadi penyakit-penyakit yang sudah Ibu sebutkan tadi, maka cara menjaga kesehatan sistem pencernaan itu, pertama, kita harus mengonsumsi makanan yang bernutrisi. Kedua, konsumsi makanan yang cukup serat, seperti makan sayur-sayuran, buah-buahan. Jangan makanan-makanan yang sembarangan seperti makan ciki, makan junk food. Ketiga, cukupi kebutuhan cairan. Jadi tidak hanya makanan, tapi kalian juga harus minum minuman yang cukup. Nah, sebaik-baiknya minuman adalah air putih. Keempat yaitu olahraga teratur. Nah, di samping menerapkan hidup atau pola makan yang sehat, kalian juga harus diimbangi dengan olahraga seperti berjalan kaki ataupun renang, itu juga termasuk olahraga. Kelima, kelola stres. Karena GERD tadi salah satu penyebabnya yaitu stres. Kalian harus bisa mengelola stres kalian agar tidak terjadi penyakit-penyakit yang sudah disebutkan tadi. Keenam, hentikan kebiasaan buruk. Kebiasaan buruk tadi seperti junk food, tidak minum tuh hanya makan saja, itu tidak boleh. Jadi minum itu harus sering ya anak-anak. Iya, Ibu. Dan juga misalnya kalian tidak olahraga, jadi minimal 1 minggu atau kalau bisa tiap hari itu diusahakan olahraga. Oke, apakah sudah mengerti dari penjelasan yang sudah Ibu sebutkan tadi? Mengerti, Ibu. Lalu bagaimana cara makanan kita dicerna oleh sistem pencernaan? Siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Ya, boleh Silvi, silakan. Makanan itu dikunyah, masuk ke perut, lalu diolah di usus, kemudian diambil nutrisinya, sisanya dibuang sebagai kotoran. Oke, benar. Tepuk tangan. Yeay. Ini ada gift untuk Silvi. Terima kasih, Ibu. Ya, sama-sama. Jadi benar ya anak-anak, kalau makanan itu tidak hanya dari mulut langsung ke lambung, melainkan diolah dulu di kerongkongan, masuk ke lambung, lalu ke usus halus dulu, terus diolah lagi di usus besar dan dikeluarkan melalui anus. Oke. Kalau sudah mengerti, apakah ada pertanyaan? Tidak ada, Ibu. Tidak ada, Ibu. Kalau tidak ada, di sini Ibu sudah menyiapkan lembar LKPD, yang dimana kalian sudah membentuk 2 kelompok kan tadi. Nah, lembar LKPD ini silakan kalian diskusikan untuk menjawabnya. Pada halaman pertama, silakan kalian isi kelompok nama anggota. Dan pada lembar keduanya, silakan kalian baca terlebih dahulu petunjuk pengerjaannya. Lembar ketiga dan keempat, silakan kalian diskusikan bersama anggota kelompok kalian untuk menjawab LKPD yang sudah Ibu siapkan. Apakah ada pertanyaan lagi? Tidak, ya, Ibu. Oke, silakan dijawab ya anak-anak. Ibu. Iya, sama-sama. Oke, apakah ada kesulitan dalam menjawabnya? Kelompok Tidak, satu. Ibu. Tidak, Ibu. Kelompok 2 gimana? Apakah ada kesulitan? Yang bagian mana sulit semua? Yang bagian mana Tidak ada, sulit? Ibu. Oh, tidak ada. Oke, kalau tidak ada, apakah sudah selesai semua menjawab LKPD-nya? Sudah. Oke, kalau sudah, silakan per kelompok mempersiapkan satu perwakilan kelompoknya untuk menyajikan hasil diskusi kalian. Untuk kelompok 1, apakah sudah siap menyajikan hasil diskusinya? Siap, Ibu. Oke, silakan presentasikan hasil diskusi kalian pada aktivitas 1 saja. Silakan maju ke kelompok 1. Baiklah, di sini saya
Aktivitas 1. Pertanyaannya, tuliskan nama-nama organ pencernaan pada manusia dengan tepat pada kolom di bawah ini. Pada gambar ini bernama mulut. Ini kerongkongan. Ini lambung. Ini usus halus, usus besar, dan spektrum anus. Oke, benar ya. Tepuk tangan untuk Sherly. Apa dari kelompok 2 atau ada yang berbeda atau sama? Sama. Oke, jadi benar semua ya dari penjelasan atau hasil diskusi dari kelompok 1 dan kelompok 2. Selanjutnya kelompok 2 silakan bacakan hasil diskusinya. Silakan bacakan hasil diskusinya untuk aktivitas 2 atau aktivitas terakhir. Baiklah teman-teman, jadi di aktivitas 2 ini itu menuliskan gangguan dan cara menjaga kesehatan pencernaan. Nah, untuk gangguan sistem pencernaan yaitu yang pertama itu ada diare. Cara menjaga kesehatannya yaitu konsumsi makanan bernutrisi, cuci tangan sebelum makan, dan makan makanan bersih dan matang. Yang kedua ada sembelit, yaitu konsumsi cukup serat seperti sayur, buah, dan minum cukup air. Yang ketiga wasir, yaitu menghindari duduk terlalu lama, olahraga teratur, dan makanan serat. Yang keempat, tukar lambung. Kelola stres, kurangi makanan pedas, asam. Dan yang terakhir itu GERD, yaitu dengan cara hindari makanan terlalu banyak, makanlah dengan porsi kecil tapi sering, dan jangan langsung berbaring setelah makan. Itu teman-teman. Benar ya jawaban dari Suci. Dari kelompok 1 apa ada yang berbeda jawabannya? Sama. Sama. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Ini ada gift ya. Terima kasih, Bu. 1 dan kelompok 3. Iya, Sama. Oke, kalau sudah benar semua dan hasil jawaban dari diskusi kelompoknya, di sini Ibu kembali memberikan kalian kesempatan untuk bertanya jika ada yang belum mengerti. Apakah ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Tidak, Ibu. Oke, kalau tidak ada, di sini Ibu sudah membagikan media pembelajaran lainnya yang bisa kalian amati, yaitu mengenai sistem pencernaan tubuh berbentuk 3 dimensi. Jadi kalian tidak hanya melihat 2 dimensi saja, tapi kalian bisa melihat 3 dimensi di link yang sudah Ibu sebarkan di grup WA. Silakan dilihat ya anak-anak. Di sini ada bentuk mulut dan bentuk kerongkongan, hati, lambung yang bisa kalian lihat secara 3 dimensi. Jadi kira-kira gambaran sistem pencernaan yang ada di dalam tubuh kita itu seperti ini, yaitu ada lambung, ada mulut, dan ini bagian mulutnya, ini bagian usus besar, ini bagian usus kecil, dan ini anus atau rektum. Oke, kalau sudah mengerti, di sini siapa yang mau menyimpulkan hasil pembelajaran pada hari ini? Aku, Oke, aku silakan kepada Rini Rizky. Ibu, nih. Kesimpulan hari ini itu Ibu, kita belajar tentang sistem pencernaan. Jadi kita tahu bagaimana tubuh mengolah makanan dari masuk ke mulut, dikunyah, ke lambung, dari usus halus, usus besar. Setiap bagian tubuhnya tugasnya sendiri untuk mengubah makanan menjadi energi Ibu. Kita juga belajar pentingnya makanan sehat dan menjaga kebersihan agar pencernaan tetap lancar, Ibu. Oke, tepuk tangan untuk Rini karena sudah berani menyimpulkan pembelajaran hari ini. Ya, jadi benar ya, pada pembelajaran hari ini kita sudah mengetahui apa saja sistem pencernaan pada manusia yang tepat. Siapa yang bisa menyebutkan susunan dari sistem pencernaan manusia yang tepat? Mulai dari mulut sampai ke anus. Siapa yang bisa atau berani untuk menyebutkannya? Saya, Ibu. Oke, silakan kepada Kartina. Jadi itu tuh dimulai dari mulut, Ibu, Iya. lalu turun lagi ke kerongkongan, habis dari kerongkongan dia ke lambung, terus ke usus halus, lalu ke usus besar, dan terakhir di rektum atau anus. Ibu. Oke, benar. Tepuk tangan.
itu sistem pencernaan manusia itu tidak hanya dari mulut langsung ke lambung, tapi harus diproses dulu di kerongkongan, lalu masuk ke usus kecil, usus besar, lalu ke anus. Oke. Setelah menyimpulkan dan kita sudah mendengarkan penjelasan dari Ibu serta sudah mendengarkan hasil diskusi dari kelompok 1 dan kelompok 2, Ibu sudah menyiapkan evaluasi untuk kalian kerjakan. Oke anak-anak, silakan scan QR barcode yang ada di depan dan masukkan kode PIN-nya agar kalian bisa menjawab evaluasi pada pertemuan hari ini. Silakan di scan anak-anak. Sudah, Ibu. Oke, kalau sudah, silakan kalian kerjakan di rumah. Untuk hasilnya nanti kita bahas pada pertemuan berikutnya, oke? Oke, kalau sudah mengerti, Ibu juga ada tugas dan PR untuk kalian. Silakan kalian amati pola makanan di keluarga kalian selama 2 hari, mulai hari ini dan besok. Silakan kalian amati dan kalian analisis apakah pola makanan dari keluarga kalian itu sehat untuk organ pencernaan kita atau tidak. Silakan dianalisis lalu dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Mengerti? Oke, kalau mengerti, hari ini apakah pembelajarannya menyenangkan anak-anak? Menyenangkan, Ibu. Yang paling menyenangkan menurut kalian pada bagian mana ya kira-kira? Bagian media tadi, Ibu, yang media 3 dimensi. Oke, Bagian dapat reward. Bagian dapat reward. Terus apa lagi? Sudah. Menjawab pertanyaan. Oke. Puas, Ibu, puas. Oke, berarti menambah pengetahuan kalian tentang penyakit-penyakit yang timbul jika kalian tidak merawat atau menjaga organ pencernaan kalian. Oke, kalau menyenangkan, alhamdulillah. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, silakan ketua kelas untuk menutup pembelajaran dengan memimpin doa. Silakan. Teman-teman, sebelum menutup pembelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wa-asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Shadaqallahul azim. Terima kasih atas antusias dan partisipasi pada pembelajaran hari ini. Sampai berjumpa di pembelajaran minggu depan. Kita akan membahas mengenai sistem pernapasan manusia. Nah, Ibu ucapkan terima kasih dan Ibu akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.